Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan video kali ini, saya akan membahas beberapa soal beserta jawabannya untuk memenuhi tugas manajemen pemasaran. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul dari kelas C Magister Manajemen. Langsung saja, adapun soal yang pertama yaitu apa tujuan utama dari pemasaran global? Pemasaran global adalah pemasaran yang berskala seluas dunia internasional yang terbuka bagi seluruh pelaku usaha, sehingga peluang pasar selalu terbuka bagi seluruh pelaku usaha, tak terkecuali di pasar ekspor. Jadi, bagi peluang usaha bisa sekreatifnya untuk mengembangkan pasarnya, tidak hanya dengan kreatifnya saja, tapi berinovasi dalam mengembangkan pasar juga, dan pebisnis yang tangguh sehingga tidak mudah digoyahkan atau ditenggelamkan oleh pebisnis atau peluang usaha yang lain yang baginya itu sendiri adalah sebuah tantangan yang semakin berat dalam pemasaran global. Jadi tujuannya itu dalam pemasaran global meningkatkan potensi laba, meningkatkan pertumbuhan atau ekspansi, menjaga kelangsungan hidup perusahaan dari ancaman potensial yang berasal dari berbagai penjuru dunia. Adapun juga tujuan untuk mencapai sinergitas juga merupakan ciri khas dari pemasaran internasional. Dan ini lebih efektif dengan masukan dari tempat lain dalam perusahaan, dan program pemasaran internasional secara menyeluruh akan lebih efisien dengan koordinasi dan pembagian kerja yang tepat di antara berbagai anggota nasional perusahaan. Sinergitas merupakan tujuan penting pada pemasaran global atau internasional. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan lokalisasi global? Apakah Coca-Cola merupakan produk global? Lokalisasi global sering disebut dengan istilah globalisation, mengacu pada individu, kelompok, divisi, unit, organisasi, dan komunitas yang ingin mewujudkan pernyataan berpikir secara global dan bertindak secara lokal. Coca-Cola Company mempunyai kemampuan untuk berpikir secara global dan bertindak secara lokal, yang dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif dengan mengadaptasi usaha-usaha promosi penjualan, distribusi, dan layanan pelanggan dengan kebutuhan lokal. Soal yang ketiga, jelaskan beberapa strategi pemasaran global yang ada untuk diterapkan pada perusahaan. Strategi pemasaran global kita mengacu pada perusahaan kimia farma. Pertama itu dia memakai strategi Stradin-Bassett, yakni pihak Kalbe menunjuk distributor lokal atau aktivitas jual beli di negara-negara tujuan ekspor. Yang kedua, marketing Bassett. Kalbe membangun kantor perwakilan di setiap negara. Tujuan dari hasil survei internal berpotensi bagi pengembangan produk ekspornya. Saat ini ada 8 kantor perwakilan Kalbe di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan Sri Lanka. Di beberapa negara ini, Indonesia dan warga setempat yang direktur Kalbe, mereka bertugas melakukan aktivitas pemasaran, memonitor pasar, dan melakukan survei.
Dan yang ketiga, bekerja sama dalam bentuk joint venture dengan perusahaan farmasi global. Langkah ini dipilih untuk mempersiapkan diri dalam persaingan global. Sejalan dengan visi itulah, kami membangun kemitraan dengan perusahaan farmasi Hong Kong, yakni Innocile, yang kemudian melahirkan Innokal Biotech. Lewat perusahaan yang berbasis di Singapura ini, Kalbi tercatat pemegang saham mayoritas 51%. Dan ini semata membangun aliansi strategis pemasaran global. Soal yang keempat, apa perbedaan strategi pemasaran global antara Harley Davidson dengan Toyota? Kita menyimak strategi global Toyota. Yang pertama itu ekspor mobilnya ke seluruh dunia dari pabriknya di Jepang. Yang kedua, investasi untuk fasilitas manufaktur di Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Kesuksesan Toyota di Amerika Serikat sebagian besar karena kemampuannya memindahkan keahlian manufaktur kelas dunia ke Amerika Serikat dan menggunakan iklan menekankan bahwa Camry dibuat oleh orang Amerika, yang mana komponen banyak dibeli di Amerika Serikat. Yang ketiga, menciptakan varian Lexus untuk pasar Eropa. Karena Eropa pasar yang unik, terutama Jerman. Mereka memilih suatu budaya yang bangga pada perkembangan industri otomotif mereka. Perkembangan teknologi terakhir mereka, kualitas, harga, emosi, kinerja, dan prestige mobil mereka. Adapun strategi global Harley Davidson, yang pertama itu Harley Davidson mempopulerkan brand image mereka sebagai simbol individualisme dan sedikit pemberontakan. Diperkuat melalui mensponsori berbagai kegiatan olahraga bermotor, event-event berkendara santai dengan sepeda motor Harley, kafe-kafe tempat berkumpulnya pemilik motor Harley, dan berbagai kegiatan yang menciptakan loyalitas para pelanggan Harley. Yang kedua, menciptakan komunitas pemilik motor Harley Davidson yang di seluruh dunia sudah beranggotakan lebih dari 750.000 anggota. Untuk varian Bull-nya membentuk kelompok petualang pengendara Bull atau Bull Rider Adventure Group. Dan yang kedua, akademi bermotor yang disebut Rider HG, yang diklaim Harley sukses di Jepang dengan mengajari 1.000 calon konsumen mengendarai motor di atas. Ketiga, toko retailnya yang ada di seluruh dunia ini diklaim penyumbang pertumbuhan penjualan tahunannya 11-17%. Selanjutnya, divisi perusahaan finansialnya Harley Davidson itu punya sistem Harley Davidson Financial Service yang sangat membantu perkembangan toko retail di seluruh dunia. Kelima, jelaskan perbedaan antara orientasi manajemen dan bersifat etnosentris, polisentris, regiosentris, dan geosentris. Pertama, etnosentris adalah suatu asumsi atau keyakinan bahwa negeri asal sendirilah yang unggul. Dalam perusahaan etnosentris, operasi di luar negeri dianggap kurang penting dibandingkan domestik dan terutama dilakukan untuk melempar kelebihan produksi domestik. Sedangkan polisentris adalah keyakinan yang didasari bahwa setiap negara unik dan berbeda serta secara utuh meraih sukses di setiap negara adalah menyesuaikan diri dengan perbedaan unik dari setiap negara. Adapun regiosentris dan geosentris adalah perusahaan yang memandang wilayah regional dan seluruh dunia sebagai suatu pasar dan mencoba mengembangkan strategi pemasaran terpadu regional atau dunia. Regiosentris merupakan orientasi geosentris yang terbatas pada suatu wilayah regional, artinya manajemen harus mempunyai suatu
pandangan dunia ke arah wilayah regional, tapi akan memandang sisa dunia yang orientasi etnosentris atau polisentris, atau kombinasi keduanya. Dan soal yang terakhir, terangkan dengan jelas beberapa tekanan yang mengakibatkan peningkatan integrasi global dan pertumbuhan penting dari pemasaran global. Mari kita menyimak yang pertama. Pertama itu adalah teknologi, merupakan faktor universal yang melintasi batas bangsa dan budaya. Tidak ada batas budaya membatasi penerapan teknologi. Tayangan seperti tayangan satelit, jaringan TV dunia, seperti CNN, ada MTV, dan internet. Dan yang kedua, perjanjian ekonomi regional. Sejumlah perjanjian perdagangan multilateral telah mempercepat langkah-langkah integrasi global. Nah, NAFTA telah mengembangkan perdagangan di antara negara-negara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. General Agreement on Traffic and Trade yang digratifikasi oleh lebih dari 120 negara pada tahun 1994 telah membuat World Trade Center atau WTC mempromosikan dan melindungi perdagangan bebas. Ketiga, kebutuhan dan ekonomi pasar. Fakta yang meningkat adalah bahwa kebutuhan dan keinginan konsumen di seluruh dunia saat ini sedang bersatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Pemasaran telah mendorong perubahan ini di dalam perilaku. Hal ini menciptakan suatu peluang untuk pemasaran global. Contohnya adalah Marlboro, salah satu perusahaan yang sukses besar di sebuah merek global yang menyerukan semangat kebebasan kemerdekaan. Dan berikutnya itu perbaikan transportasi dan komunikasi. Penghalang waktu dan biaya yang dihubungkan dengan jarak selama 100 tahun lebih secara dahsyatnya. Pesawat udara jet adalah revolusi komunikasi yang memungkinkan orang-orang untuk melakukan perjalanan ke seluruh dunia dalam waktu kurang dari 24/8 jam. Nah, dalam segi pariwisata ini memungkinkan orang-orang dari berbagai negara dapat melihat dan mengalami produk-produk baru yang dijual di luar negeri. Dan yang terakhir adalah kualitas. Strategi pemasaran global dapat menghasilkan revenue dan margin operasi yang lebih besar untuk mendukung mutu desain pembuatan. Perusahaan global mungkin memiliki penerimaan total beberapa kali lebih besar dari perusahaan lokal karena perusahaan global melayani pasar dunia. Perusahaan global tumbuh menjadi penghalang bagi semua pesaing yang ada dalam suatu industri. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan pada presentasi video kali ini. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi bi'isabillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.